Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Dalam ibadah pada minggu pagi ini, bersama kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Kuasai hati dan pikiran kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, agar kami dapat memahami kekayaan firman Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Alkitab hari ini dari Perjanjian Lama, Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Yosua 3 ayat 1 sampai 17 yang mengatakan, menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan, maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu memang belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah Aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan
Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yerikho. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Silakan duduk, Bapak Ibu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang pembuktian, kita akan bersama-sama, pikiran kita akan bersama-sama berpikir bahwa untuk mengukur dan membuktikan kekuatan suatu benda atau barang, maka diperlukan tes. Untuk mengukur kemampuan dan kepandaian murid atau siswa di sekolah, juga dilaksanakan tes atau ujian. Untuk membuktikan bahwa suatu usaha dijalankan dengan benar dan jujur, maka diadakan pemeriksaan. Sekali lagi untuk membuktikan benar atau tidaknya, jujur atau tidaknya suatu usaha. Demikian juga dengan Yosua, sebagai orang yang dipercaya Musa dan melayani Musa dalam arti banyak membantu Musa dalam memimpin umat Tuhan dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan. Saat Musa wafat, Tuhan Allah memilih Yosua menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Itu pun umat Tuhan perlu pembuktian bahwa Yosua adalah pemimpin yang sepadan dengan Musa untuk memimpin mereka memasuki tanah Kanaan. Bangsa Israel perlu diyakinkan, Yosua juga perlu diyakinkan untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Karena tanah Kanaan adalah negeri yang sudah ada penduduk. Ada orang Kanaan di sana, ada orang Het, orang Hewi, orang Yebus, orang Girgasi, orang Feris, dan orang Amori. Inilah penduduk yang mendiami tanah Kanaan. Dan itu harus mereka taklukkan. Tuhan Allah mengetahui warna hati Yosua, artinya Tuhan Allah mengetahui keadaan hati Yosua, juga mengetahui apa yang ada dalam hati dan pemikiran bangsa Israel terhadap Yosua. Tuhan Allah berkenan menyatakan kuasanya melalui peristiwa menyeberangi sungai Yordan. Kita sama-sama perhatikan ya pembacaan Alkitab kita pada hari ini, Yosua pasal 3 ayat 1 sampai dengan 17. Pembacaan Alkitab kita diawali dengan Yosua memimpin bangsa Israel berangkat dari Sitim menuju sungai Yordan. Kemudian ayat 2, setelah 3 hari bermalam atau 3 hari mereka ada di tepi sungai Yordan, Yosua memberikan perintah kepada bangsa Israel untuk mempersiapkan diri
menyeberangi sungai Yordan. Ayat 3 sampai dengan 6 memberikan penjelasan. Artinya di sini Yosua memberikan penjelasan tentang tata cara menyeberangi sungai Yordan, yaitu didahului oleh para imam dari suku Lewi untuk mengangkat tabut perjanjian Tuhan. Tabut perjanjian Tuhan ini lambang kehadiran Tuhan. Umat diminta untuk menjaga diri, umat diminta untuk menguduskan diri, kemudian menjaga jarak antara tabut dengan barisan umat. Pembacaan Alkitab kita menuliskannya jaraknya itu 2000 hasta, kurang lebih 900 meter. Kemudian umat Tuhan diminta untuk memperhatikan jalan yang akan dilalui. Ayat 7 sampai dengan 8, pernyataan Tuhan kepada Yosua bahwa Tuhan Allah akan menyatakan kuasanya atas Yosua, sehingga umat Tuhan mengetahui bahwa Tuhan Allah menyertai Yosua seperti Tuhan Allah menyertai Musa. Hal ini tentu saja menguatkan atau meneguhkan pemilihan Tuhan Allah atas Yosua. Tuhan Allah juga menunjukkan cara Allah untuk bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Suatu cara yang ajaib dan penuh kuasa. Ayat 9 sampai dengan 13, Yosua menyampaikan perintah Tuhan yang berisi petunjuk untuk menyeberangi sungai Yordan. Bahwa mereka akan menyaksikan kemenangan yang Tuhan janjikan atas seluruh tanah Kanaan, dan sungai Yordan juga akan membuka jalan bagi umat Tuhan untuk menyeberang setelah para imam yang mengangkat tabut perjanjian itu menyeberang terlebih dahulu. Ayat 14 sampai dengan 17, bangsa Israel di bawah kepemimpinan Yosua bergerak untuk menyeberangi sungai Yordan, tentu saja dengan didahului para imam yang mengangkat tabut perjanjian itu. Saat kaki para imam turun ke dalam air sungai Yordan tersibak sampai meluap di sepanjang tepi selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Itu di ayat 15 sampai dengan 16. Air tetap tertahan di dekat Adam dan di Laut Asin, sehingga bangsa Israel berhasil menyeberangi sungai Yordan tersebut. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di sini kita belajar untuk melihat bahwa Tuhan Allah membuktikan kuasanya dengan cara membawa bangsa Israel berhadapan dengan situasi yang tidak mungkin dan sulit menjadi situasi yang sangat mungkin dan mudah untuk dilalui. Kesulitan diubah Tuhan Allah menjadi kesempatan untuk mengalami kuasanya, kuasa Allah. Sehingga kesulitan diubah menjadi kemudahan yang penuh kuasa Allah. Ini cara Tuhan membuktikan kuasanya, ini cara Tuhan meneguhkan Yosua, dan inilah cara Tuhan meneguhkan juga umat Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, belajar bersama untuk melihat pernyataan kuasa Allah. Yang pertama yang kita harus lakukan untuk melihat pernyataan kuasa Allah adalah kita perlu membuka diri untuk Tuhan berkarya dengan cara Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab itu di sini kita perlu peka dalam mendengar suara Tuhan, dalam memperhatikan petunjuk Tuhan, dan kita perlu taat saat Tuhan sudah memberikan petunjuk, sudah memberikan tuntunan, kita harus taat. Seperti bangsa Israel sudah mendapat petunjuk Tuhan, mereka taat. Kita juga demikian. Setelah mendengar, kita harus menaati petunjuk Tuhan, menaati tuntunan Tuhan itu. Yang kedua, yang kita lakukan untuk melihat pernyataan kuasa Tuhan Allah, kita perlu menguduskan diri agar kita fokus dan benar-benar tertuju kepada Allah. Tidak melakukan berbagai perbuatan dosa dan juga perbuatan yang sia-sia, hanya melakukan kebenaran Tuhan. Sebab itu jagalah diri dan hidup kita agar tetap di dalam kebenaran. Yang ketiga, menghormati karya Allah yang telah dinyatakan dengan penuh kuasa. Memilih untuk tetap beriman kepada Tuhan
serta mengandalkan Tuhan. Ingat, menghadapi sukacita dan tantangan hidup bersama-sama dengan Tuhan yang sanggup mengubah kesulitan menjadi kesempatan untuk memperlihatkan kuasa-Nya atas kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari hidup terus beriman kepada Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita merespon firman Tuhan yang telah kita dengar dengan menyanyikan Tuhan pimpin anakmu.